Renungan hari ini mengambil tema, jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Nas Alkitabnya diambil dari Injil Matius 5 ayat 37 yang bunyinya sama dengan tema di atas. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Pesan di atas adalah bagian dari khotbah di bukit, di mana Yesus mengajarkan standar moral dan etika yang lebih tinggi kepada para pengikutnya. Ayat ini merupakan seruan kepada kita untuk hidup dengan integritas dalam perkataan. Yesus menegur budaya di zamannya yang seringkali membuat janji dengan bersumpah, tapi gagal memenuhinya. Hal yang sama kadang terjadi juga dalam kehidupan kita hari ini. Bagi Yesus, sumpah bukanlah jalan untuk memperkuat perkataan. Sebaliknya, integritas seseorang harus terlihat dari kesederhanaan dan kejujuran dalam berkata-kata. Ucapan kita seharusnya cukup dapat dipercaya tanpa harus didukung dengan mengucapkan sumpah. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dengan pola pikir seperti yang Yesus ajarkan, di mana perkataan kita sudah cukup untuk dipercaya tanpa perlu janji yang berlebihan. John Stott dalam bukunya The Message of the Sermon of the Mount menulis, Yesus mengajarkan bahwa kejujuran adalah landasan dari karakter Kristen. Seorang pengikut Kristus tidak perlu mengucapkan sumpah untuk menguatkan kata-katanya, karena seluruh hidupnya adalah cerminan dari kebenaran dan integritas. Kata-katanya sudah cukup untuk bisa dipercaya. Sementara itu, C.S. Lewis, seorang teolog dan penulis ternama berkebangsaan Inggris, menegaskan, kejujuran dalam perkataan bukan hanya tentang menghindari kebohongan, tetapi juga tentang memenuhi setiap janji dan komitmen yang telah diucapkan. Kehidupan yang tidak berkomitmen pada integritas mencerminkan ketidakpercayaan pada Tuhan yang memegang kita semua untuk mempertanggungjawabkan setiap kata yang keluar dari mulut kita. Bayangkan seorang teman yang selalu berjanji akan membantu ketika dibutuhkan, tetapi setiap kali saatnya tiba, dia selalu punya alasan untuk tidak datang. Bagaimana perasaan kita terhadap teman tersebut? Kita mungkin akan merasa kecewa dan kehilangan kepercayaan. Sebaliknya, jika teman tersebut selalu konsisten dengan apa yang dia katakan, bahkan ketika janji itu kecil, kita pasti merasa nyaman dan tenang bersamanya. Sama halnya, hidup kita sebagai orang percaya haruslah menjadi refleksi dari kebenaran dan kesetiaan Tuhan. Dunia di sekitar kita mencari orang yang bisa dipercaya, dan sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang dapat diandalkan. Ketika merenungkan ayat ini, saya menemukan 3 hal penting. Pertama, kejujuran tanpa perlu bersumpah. Yesus mengajarkan bahwa orang percaya harus memiliki integritas yang begitu kuat, sehingga saat mengatakan ya berarti ya dan tidak berarti tidak, tanpa perlu menambahkan sumpah untuk menguatkan perkataan mereka. Ini mengarah pada pola hidup yang benar, di mana orang tidak perlu mempertanyakan niat atau kebenaran perkataan kita. Kedua, kata-kata sederhana namun penuh kebenaran. Seringkali manusia tergoda untuk membuat janji atau sumpah yang berlebihan untuk menunjukkan keseriusan. Namun Yesus mengajarkan bahwa kesederhanaan dan kejujuran dalam perkataan sudah cukup. Apapun di luar itu bisa menunjukkan adanya manipulasi, kebohongan, atau niat yang tidak murni. Ketiga, ketidakjujuran bersumber dari si jahat. Yesus menegaskan bahwa perkataan yang tidak jujur atau manipulatif adalah pengaruh dari si jahat. Artinya, ketika kita merasa perlu memperkuat kata-kata kita dengan janji atau sumpah yang tidak perlu, kita membuka diri terhadap kebohongan dan ketidakbenaran yang merupakan sifat dari si iblis. Pelajaran rohani dari ayat ini adalah kita dipanggil untuk hidup dengan integritas penuh. Setiap kata yang kita ucapkan harus dapat dipercaya.
Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, seorang pengikut Kristus harus menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatannya. Mulailah dengan hal-hal kecil, misalnya memenuhi janji kepada teman, keluarga, atau rekan kerja. Jangan katakan ya jika kita tidak bisa memenuhinya, dan jangan katakan tidak jika kita mampu melakukannya. Kejujuran dan konsistensi dalam hal-hal kecil akan membawa dampak besar pada kesaksian hidup kita. Untuk mengakhiri renungan ini, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas pengajaran-Mu yang memanggil kami untuk hidup dalam kebenaran. Tolonglah kami untuk selalu jujur dalam perkataan dan perbuatan kami. Ajarlah kami untuk berkata iya ketika kami bisa dan tidak ketika kami tidak mampu melakukan. Kami ingin hidup dengan integritas seperti yang Kau inginkan, agar nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami. Dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Kristus selalu menyertai kita semua. Sampai bertemu lagi dalam renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.